lagi bersama aku Rachel tentunya di Sancaka Info Indonesia. Hello guys, nah di depan aku ini ada unit terbaru ya guys ya. Ada perbocapan bocap kayu warna popornya ini yang baru guys. Biasanya kan warnanya putih ya guys ya. Ini warnanya coklat kehitaman guys. Di sini ada unit bocap Destet 500 cc ya. Ini popornya spesial popor kayu. Jadi buat kalian yang penasaran tentang spesifikasinya, bisa banget pantengin YouTube aku dari awal sampai akhir biar kalian tahu untuk spesifikasi harga dan juga tes performanya dia seperti apa. Oke, langsung saja ya, kita akan mengulas spesifikasinya satu persatu. Kita mulai dari bagian popornya terlebih dahulu. Di sini untuk popornya terbuat dari kayu mahoni ya, berserat khusus, sudah dilengkapi dengan selet up and down juga. Jadi nanti bisa ditinggikan maupun bisa diturunkan sesuai tingkat kenyamanan kalian masing-masing menggunakan kunci L yang kecil ya guys ya. Oke, next kita ke bantalan bahu. Di sini bantalan bahunya juga sudah tersedia, tentunya empuk dan nyaman banget. Karetnya terbuat dari karet premium berserat khusus. Tentunya sangat empuk dan nyaman ya guys ya. Ketika nanti dipakai berburu itu nggak sakit sama sekali ya. Oke, kita lanjut ke depannya lagi. Di sini untuk bagian hand grip juga nyaman banget ya guys ya. Seperti ini popornya sudah dilengkapi dengan setelan power juga. Fungsinya sama ya. Jika diputar ke kiri dia akan mengurangi power dan juga putar ke kanan dia akan menambah power guys. Seperti itu ya untuk cara bekerjanya di setelan powernya. Oke, next kita ke bagian chambernya terlebih dahulu ya. Ini chambernya chamber semi CNC. Nah untuk grendelnya di sini dia sudah set lever ya, ada satu track seperti ini. Pengisian wiwisnya di sini dia sudah support magazine dan juga sudah support single shoot ya guys ya. Jadi kalian bisa memilih dua ya guys ya, single shoot ataupun magazine. Kalau kalian bisa memasang magazine itu single shootnya harus dilepas terlebih dahulu ya. Kalau kalian menggunakan yang single shoot, jadi single shootnya langsung dipasang aja ya guys ya, seperti ini kayak gitu. Nah untuk rel teleskopnya dia berukuran besar yaitu di 22 mm. Jadi kalau kalian beli teleskop itu lebih diteliti dulu ya guys ya, karena ini mountingnya mounting 22. Kita lanjut ke bagian cancel kokangnya. Ini di sini dia sudah tersedia cancel kokangnya, dia berada di sebelah kiri kayak gini ya guys ya. Ini cancel kokangnya. Jika kalian nanti belum siap menembak, kalian bisa banget meng-cancel kokang ya guys ya. Fungsinya cancel kokang itu jika kalian belum siap menembakkan itu bisa di cancel kokang dulu, karena kalau mimisnya terlanjur masuk nanti takutnya ini bagian picunya itu sensitif ya guys ya. Kan ada juga ya yang picu sensitif kayak gitu. Nah untuk bagian picu tentunya dia sudah dilindungi dengan safety trigger dan juga pelindung picu ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, tapi kalian juga lebih berhati-hati lagi terhadap pemakaiannya. Kita kan juga nggak tahu ya guys ya ke depannya dia gimana, jadi kalian wajib banget safety kayak gitu. Jadi kalau kalian belum siap ya jangan diisi dulu ya guys ya untuk mimisnya, atau kalian bisa meng-cancel kokang atau di safety trigger seperti ini. Jadi nanti untuk picunya dia akan ngunci guys, seperti itu. Oke, next kita ke bagian pengisian angin ya. Di sini untuk pengisian anginnya tentunya sudah include sama mini coupler. Dan untuk manometer di sini dia juga sudah tersedia seperti ini ya. Untuk angin amannya dia di 2500 PSI dan angin maksimal dia di 2700 PSI. Jangan melebihi batas, yang kita sarankan agar senapan kalian tetap awet dan tidak merusak seal part yang ada di dalam senapannya. Dan untuk manometer itu fungsinya untuk melihat sisa tekanan angin yang ada di dalam senapan, bukan untuk patokan pengisian angin ya guys ya. Meskipun di manometer dia tertera 4000 PSI, 5000 PSI, tapi kalian tidak boleh ya guys ya mengisi sesuai manometernya, karena untuk angin aman di setiap senapan itu kan berbeda-beda. Jadi kalian wajib banget mengetahui untuk spesifikasinya, anginnya dia berapa kayak gitu, biar nanti kalian tuh nggak salah ya guys ya. Oke, lanjut ya, kita ke bagian laras dulu. Kita akan ukur dulu larasnya dia panjangnya berapa sentimeter ya. Untuk larasnya dia di 60 cm ya guys ya. Dan panjang keseluruhannya dia ada di 105 cm. Alurnya tentunya di 12 ulir ya guys. Dan di ujung laras juga sudah bisa dipasangkan peredam tentunya.
karena sudah ada dratnya ya guys ya. Drat nipple-nya nanti bisa dilepas dan bisa dipasangkan peredam. Dan buat kalian ketika pemasangan peredam itu wajib banget diperhatikan lagi, harus pas dan juga harus center agar peredam kalian tuh nggak jebol dan juga nggak mengakibatkan larasnya ngacak kayak gitu ya. Jadi kalian bisa banget memasang peredam itu sesuai anjuran. Nah untuk unit baru itu valve-nya masih merapat ya guys ya, atau masih menutup. Jadi kalian wajib banget agak memasang sedikit untuk di bagian threadnya agar lebih pas lagi. Kayak gitu ya. Dan buat kalian ketika berburu itu diusahakan ya guys ya, harus memasang peredam agar suaranya itu nggak berisik guys, kayak gitu. Jadi nanti biar buruan atau hama kalian tuh nggak kabur guys ketika kalian memburunya kalau pakai peredam ya, karena peredamnya kan juga meredamkan suara. Jadi untuk peredamnya itu dipastikan yang super senyap kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ke tabungnya. Ini tabungnya berkapasitas 500 cc berbahan duralium dan sudah juga dilengkapi dengan cincin laras. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena cincin laras sudah ada ya guys ya. Fungsi dari cincin laras yaitu untuk mengikat laras dan juga tabung ketika kalian nanti berburu itu nggak akan ada goyangnya ya guys ya, atau goyah. Jadi larasnya itu nggak ngacak kayak gini loh guys. Nah karena dia sudah dilengkapi dengan cincin larasnya ini kayak gitu. Nah sekarang aku mau bahas edukasi sedikit ya guys ya tentang senapan angin. Dan buat kalian yang masih pemula, ini untuk pompanya yang PCP itu khusus pompa PCP ya guys ya, bukan sembarangan pompanya kayak gitu. Dan untuk perawatannya, nah untuk perawatan dari senapan, jika kalian nanti mencoba unit atau berburu, jangan sampai sesekali kehabisan angin ya guys ya, karena nanti dipastikan unitnya pasti akan mengalami kebocoran kalau sampai kehabisan angin guys. Jadi kalian wajib banget melihat anginnya itu di manometernya seperti itu. Dan buat kalian ketika selesai berburu itu diusahakan ya guys ya, senapannya itu dibersihkan terutama di ujung larasnya, karena nanti kalau ada sisa-sisa mimis itu kalian bisa mengeluarkan menggunakan besi ya guys ya. Besinya agak panjang aja, jadi kalau larasnya segini diusahakan besinya itu agak panjang guys. Nanti dibersihkan di bagian dalam larasnya, atau bisa kalian menggunakan sikat senapan atau sikat laras ya guys ya kalau kalian punya. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa menggunakan besi yang agak panjang, itu bisa banget dibersihkan di dalam larasnya. Nanti takutnya kalau nggak dibersihkan itu ada sisa-sisa mimis yang ada di dalam senapannya, itu akan menumpuk dan mengakibatkan mimisnya macet kayak gitu. Jadi kalian wajib banget membersihkan selesai berburu kayak gitu. Jadi kalian wajib banget membersihkan di bagian dalam maupun di bagian luar. Kalau bagian luar ini cukup dilap aja menggunakan kain basah juga bisa banget ya guys ya, atau nanti bisa dikasih pelumas atau yang lainnya, itu juga oke banget kayak gitu, karena meminimalisir ya guys ya kalau senapannya itu terjadi apa-apa kayak gitu. Jadi buat kalian ketika penyimpanan senapan angin juga wajib diperhatikan lagi. Ketika penyimpanan senapan atau senapannya tidak digunakan, itu juga harus ada anginnya ya guys ya. Jangan sampai kalian menghabiskan anginnya kayak gitu. Jadi wajib banget harus ada anginnya minimal di 1000 sampai 1500 PSI. Kalau anginnya di bawah 1000 PSI, kalian wajib banget harus segera mengisi di angin aman atau angin maksimal. Bisa banget kalian mengisi di angin aman 2500 PSI ya guys ya, atau diisi di angin maksimal 2700 PSI, tapi jangan sampai keseringan ya guys ya. Kalau di angin maksimal itu bisa di 3-4 kali dalam sebulan kayak gitu. Jadi tidak dianjurkan ya guys ya kalau di angin maksimal setiap hari, karena nanti takutnya senapannya akan mengalami kebocoran kayak gitu. Jadi kalian wajib memperhatikan lagi, dan juga kalau sudah punya senapan itu dijaga sebaik mungkin ya guys ya, untuk perawatannya juga kayak gitu. Nah oke, sekarang kita akan coba ditimbang dulu ya guys ya, dia beratnya di berapa kilogram di unit bocah Destet 500 cc ini. Oke, seperti ini ya guys ya, ini unitnya sangat-sangat cakep banget. Guys, beratnya di 3,4 kg. Oke, beratnya di unit bocah kayu nih ya guys ya. Setara sama taktikal juga guys. Taktikal juga di 3,4, 3,5 kayak gitu ya yang taktikal. Kalau ini yang kayu.
Oke, selanjutnya untuk spesifikasi dan juga beratnya dari unit bocap Destet 500 cc ini. Nah, sekarang kita akan coba tes akurasi ya guys ya. Di belakang bersama tim kita untuk melihat akurasinya dia di berapa meter ya guys ya. Jadi tetap stay tune di channel Sancak Review Indonesia. Ya oke bosku. Sekarang kita sudah berada di lapangan ya. Di sini kita akan tes akurasi dari unit Destet ya, seperti ini. Ini yang biasa ya, yang non regul, yang non plenum. Kemarin itu kita juga pernah tes Destet juga, tapi yang Angel Mano ya, yang sudah ada plenumnya. Cuma ini Mano biasa, yang biasa, dan juga non plenum ya. Nah, untuk unitnya seperti ini penampakannya ya. Untuk tes akurasinya kita dipindah tempat ya, di cabang yang satunya. Nah, ini untuk akurasinya kita sudah taruh mount cam ya. Nanti kita rekam, kita tampilkan juga. Kita juga pakai peredam ya, karena di sini tempatnya di desa, di perkampungan ya. Jadi kita pakai peredam untuk meminimalisir suara juga ya. Untuk unitnya seperti ini, kita pakai telemarkul yang sudah anti getar ya, yang 4 sampai 16 kali 44. Untuk mimis kita pakai Barakuda Mat ya, seperti ini. Nah, ini HNN Barakuda Mat. Kita pakai yang ringan-ringan aja ya, karena jaraknya nggak begitu jauh ya. Untuk akurasinya kita start angin di 2000 ya, ini di 2200. Kita akan coba tes akurasi ya, menghabiskan berapa. Simak saja videonya ya, jangan di skip biar tidak ada salah paham. Oh ya, untuk mount camnya kita nyalakan dulu. Tuh, nah itu untuk akurasinya ya, kelihatan di mount cam ya. Langsung saja coba kita akurasi ya. Kita coba tembakan yang pertama. Nah, itu kena ya. Tembakan yang pertama kena. Nah, kita lanjut tembakan yang kedua ya. Aduh, mimisnya jatuh guys. Guys. Ini tembakan yang kedua ya. Tembakan yang kedua. Nah, itu yang kedua kena. Mantap sekali. Lanjut tembakan yang ketiga ya. Tembakan yang ketiga. Yang ketiga kena, mantap. Powernya keras sekali ya. Yang keempat, ini tembakan yang keempat ya. Wah, yang keempat sampai nyangkut itu ya. Kita lanjut tembakan yang kelima. Nah, itu yang atas kena ya. Tembakan yang kelima. Lanjut tembakan yang keenam. Kita kembali lagi ya, tembakan yang keenam ya. Ganti yang sebelah sana yang nyangkut guys. Nah, yang keenam kena. Yang ketujuh. Yang ketujuh nyangkut juga. Yang ke-8 ini ya. Wah, yang ke-8 miss guys. Lanjut yang ke-9 ya. Yang ke-9 kena lah, itu jatuh. Terakhir ya, tembakan yang ke-10. Nah, itu sampai nyangkut guys. Ya itu tadi untuk akurasi dari unit Destet ya, di 10 kali tembakan missnya 1 tadi ya. Nah, karena ya nggak kena guys. Untuk sisa angin kita lihat dulu, sisa di 2000 ya untuk sisa anginnya. Jadi untuk akurasinya kurang lebih seperti itu ya, sangat mantap sekali untuk unit Destet, powernya juga mantap, dan tentunya
irit ya karena sudah bocap ya. Nah ini harganya 2 jutaan saja. Jadi jika kalian minat dengan unit ini, simak videonya ya, jangan skip karena nanti di akhir video ada harga dan metode pembayarannya. Oke. Halo guys, balik lagi bersama aku Rachel tentunya di studio guys. Oke, tadi untuk tes akurasi dari unit bocap D-State 500cc. Ini untuk akurasinya jojis dan oke banget ya guys ya. Karena larasnya juga 60 cm. Dan untuk sekarang kita akan bahas rekomendasi ya guys ya. Rekomendasi mimis ya, kita sarankan di mimis Hercules. Dia di 13,6 grain. Dan untuk teleskopnya dia kita sarankan di teleskop Markul besar 4-16 kali 44. Karena ini teleskop Markul tuh sangat-sangat rekomen ya guys ya. Karena kan di sini untuk mountingnya juga di 22 guys. Tentunya di teleskop Markul itu mountingnya juga 22 kayak gitu. Oh guys, itu dia untuk rekomendasinya. Nah sekarang kita akan membahas dari harganya. Guys, untuk harga dari unit bocap D-State 500cc ini dia kita bandrol di harga 2.600.000 aja, free bonus kelengkapan. Dan tentunya juga free surat-surat kepolisian dari toko kita guys. Karena di toko Sancaka Review Indonesia tentunya juga resmi surat kepolisian. Jadi setiap pembelian kalian juga akan mendapatkan STKS dan juga surat kepolisian dari toko kita. Dan untuk metode pembayaran di Sancaka Review Indonesia itu menyediakan dua metode pembayarannya. Yang pertama kalian bisa banget dibayar di tempat, atau yang kedua kalian bisa transfer ke rekening yang tertera di video kita selain dibebaskan penipuan. Jadi buat kalian yang mau COD jangan khawatir karena nanti barangnya datang kalian bayar di kurir atau bayar di tempat. Atau kalian mau datang langsung ke toko juga bisa banget ya guys ya. Dan buat kalian langsung aja cek ke nomor admin yang tertera di video kita aja untuk WA-nya ya guys ya, atau minta share lognya juga boleh banget. Jam operasi kita dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore aja di hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi kalau kalian mau datang ke toko bisa konsultasi terlebih dahulu guys, agar nanti kalian datang ke toko itu tokonya nggak tutup kayak gitu. Dan buat kalian yang tanya-tanya ya kemarin, Kak di Sancaka Review Indonesia apakah menerima sistem kredit? Mohon maaf ya guys ya, di Sancaka Review Indonesia itu tidak menerima kredit dalam bentuk apapun. Jadi kita cuma dua metode aja, yaitu COD atau TL. Atau kalian mau datang langsung ke toko juga boleh banget ya. Dan untuk nomor rekening kita itu sudah aku sebutkan ya guys ya tadi, yang ada di video kita aja. Selain itu dipastikan penipuan, jadi kalian lebih berhati-hati lagi terhadap nomor rekening yang tertera di video kita kayak gitu. Jadi kalian bisa banget TF tapi yang ada di video kita aja guys, jangan sampai tergiur ya guys ya. Oke, semoga video aku tadi bisa menginspirasi kalian semua ya, dan semoga kalian semua selalu berkesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan buat kalian yang sudah berlangganan di Sancaka Review Indonesia, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya juga selalu dilancarkan ya guys ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga unitnya awet berkah barokah, amin ya rabbal alamin guys. Dan jangan lupa support terus channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian sudah komen dan subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak guys. Guys, sekian dulu dari aku Rachel. Bila salah kata aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.